Shalom adik-adik sekolah minggu, shalom adik-adik para remaja, juga mama papa dan abang kakak yang menemani adik-adik hari ini untuk ibadah online. Selamat hari Minggu, ketemu lagi sama kakak Noella dan kakak Ocha. Hari ini ibadah sekolah minggu kita dibantu oleh abang Togar Purba sama abang Joshua Siguya sebagai pemusik, dan juga ada abang Parulian yang membantu di belakang layar, ya. Nah, sebelum kita mulai, apa yang harus disiapkan, Kak? Ya, adik-adik di rumah disiapkan Alkitabnya ya. Kemudian duduk yang manis. Nah, berdoa dulu. Nah, kemudian kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas hari ini Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami ini Bapak. Hadirlah Tuhan di hati kami masing-masing. Pimpin kami ya Bapak. Turunkan Roh Kudus-Mu roh penolong buat kami. Jadikan kami Tuhan pemenang dalam hati ini ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berkati teman pendeta kami ya Bapak. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami menjadi anak yang terang, anak yang takut akan Tuhan. Berkati anak yang memberikan firman-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami mulai kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, walaupun kita masih online nih, kita harus tetap bersukaria ya Kak ya. Harus semangat adik-adik di rumah ya. Nah, sekarang kakak undang adik-adik berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Kita nyanyi, mari kita bersukaria. Seperti adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas, Kak. Oke, kita bacakan tugas ya Kak. Ya. Tugas untuk minggu lalu ya, Kak ya, kita akan bacakan. Nah, di sini Kakak akan bacakan untuk Horong 1 dan Horong 2 yang sudah mengerjakan tugas. Itu ada Noella Baru Sitanggang, Hosea Sitanggang, Johannes Yahaloko, dan Tiara Baru Panjaitan. Tuhan, aku bisa sekolah, aku punya adik, aku sehat-sehat, Aku punya kakak, aku sehat-sehat, aku punya mama, aku punya punya kakak, aku punya ayah. Nafas, hidup, dan kesehatan. 2. Makan dan minum yang bergizi. 3. 1. Kesehatan. Yang kedua, tambah pinter. Yang ketiga, dapat
dapat berkumpul bersama keluarga. Untuk orang dua ada Nathanael Sagala, ex-Saudi Baru Huta Barat, dan Mika Baru Sihaloko. Saya diberi kesehatan dan memberi makan secukupnya dan pernafasan hidup. Amin. Berkat Tuhan, aku punya rumah untuk ditinggali, untuk ditempati. Aku punya kakak, aku punya abang, aku punya mama, aku punya papa. Aku bisa sekolah. Pertama, nafas kehidupan. Kedua, kesehatan. Ketiga, saya dapat naik kelas. Keempat, saya dapat berkumpul dengan keluarga. Untuk orang tiga, Kak? Ya, adik-adik di rumah, untuk horong 3, Stephen Hutakai. Horong 4, Jose Sagala, Aprilia Boru Sialoho, Joy Bori Panjaitan, Saud Tamba, Evanti Boru Situmorang. Itu berkat yang saya terima di dalam kehidupan ini yaitu adalah nafas kehidupan, yang kedua kesehatan, yang ketiga saya dapat naik kelas, yang keempat saya dapat berkumpul bersama keluarga, yang kedua. Nah, untuk orang praremaja, Mona Boru Panjaitan, Desiana Boru Purba. Ya, untuk adik-adik di rumah, tugas untuk minggu depan dikerjakan juga ya Kak ya? Ya, Kakak dan Abang mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengerjakan tugas. Untuk minggu depan, Kakak harapkan lebih banyak lagi yang mengerjakan tugasnya ya. Dan pastinya nanti kita akan kasih hadiah, Kak. Iya. Buat yang rajin-rajin nih mengerjakan tugas. Oh, iya. Ya. Jadi tetap semangat ya adik-adik ya. Semua adik-adik di rumah harus takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita nyanyi lagi yuk, Kak. Yuk, kita nyanyi apa ya Kak? Biar sehat kita nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Ikutin gerakan Kakak ya. buat adik-adik yang udah naik kelas, buat adik-adik yang udah lulus dari TK, lulus dari SD, lulus dari SMP ya, dan naik ke jenjang berikutnya. Tetap semangat belajarnya ya adik-adik ya. Harus semangat karena kalian adalah generasi muda bangsa. Ya, kalau nanti yang kemarin nilainya masih kurang puas nih Kak, lebih semangat lagi belajarnya biar nilai-nilainya lebih bagus dan tercapai cita-citanya. Ya, kita mengharapkan itu semua ya. Semoga cita-cita kalian tercapai nanti dan menjadi anak yang cerdas. Amin. Nah, kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Sekarang kita persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi apa Kak? Yesus sayang padaku.
Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu HKBP Limo. Kita pagi ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan karunia Tuhan kepada kami ya Tuhan, di mana Kau berikan kesehatan. Begitu juga anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, tetap Kau berikan kesehatan. Tuhan, pada pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, memberikan Roh Kudus kepada kami semua, terlebih-lebih kepada anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan, dari awal hingga akhir, kiranya Tuhan memimpin kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi ini yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Boleh anak-anak buka Alkitab di rumah. Dibuka 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak. Minggu ini kita disapa oleh Tuhan Yesus, di mana di dalam firman-Nya tadi 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7, yang judulnya adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah. Kita juga sama dengan orang tua kita, di mana kita sebagai anak, orang tua kita adalah sebagai bapa. Jadi nats ini menggambarkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan Allah itu adalah Bapa kita. Adik-adik sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa judul khotbah kita hari ini hidup sebagai anak Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita disebut anak-anak Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan.
Anak-anak boleh membaca di rumah, buka Alkitabnya di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oleh karena itu firman ini mengingatkan kita bahwa kita anak-anak Allah harus menerima Kristus dan percaya kepada Kristus agar kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman ini ada 3 hal yang harus kita kutip, yaitu yang pertama, menjadi ahli waris atau pewaris kerajaan Allah. Apabila kita disebut anak Allah, berarti Allah itu adalah Bapa kita semua. Sama seperti adik-adik sama bapaknya, kita disebut anak Allah karena Kristus. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam Kristus. Perilaku kita harus sesuai dengan ajaran Kristus. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Status menjadi anak Allah itu adalah hak istimewa kita semua. Karena itu kita menjadi kepunyaan Kristus. Harta surgawi kepunyaan Kristus menjadi kepunyaan kita, karena kita telah menjadi anak-anak Allah. Anak-anak boleh baca juga dalam Galatia 4 ayat 7 yang mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi kita menjadi ahli waris atau pewaris kerajaan Allah. Luar biasa kan anak-anak? Itulah hak istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus dan mengikuti aturan yang diberikan oleh Kristus, mengikuti kelakuan Kristus. Jadi kita semua adalah anak Tuhan. Sungguh besar kasih Allah kepada kita, kepada anak-anak khususnya, sehingga kita disebut anak-anaknya. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Itu hal yang pertama yang boleh kita kutip dari nats ini. Hal yang kedua, sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu hidup dalam kemurnian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, banyak ajaran-ajaran di dunia ini yang menyesatkan kita agar kita menjauh dari kebenaran. Saya yakin anak-anak tetap mengikuti apa perilaku oleh Tuhan kita, apa kelakuan kita. Firman Tuhan dengan godaan-godaan di dunia ini banyak, seolah-olah kebenaran sejati, padahal untuk menyesatkan kita. Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, hingga kita beroleh status anak-anak Allah. Kita yang memperoleh status sebagai anak Allah, kita harus tetap hidup dalam kemurnian firman Tuhan. Sungguh melawan dosa, tidak mau diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan oleh dunia ini.
Dengan status anak Allah, kita diyakinkan bahwa di dalam kita ada benih kebenaran yang memampukan kita memang menang untuk melawan dosa. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, tadi saya sebutkan ada 3 hal yang dapat kita kutip. Sebagai anak-anak Allah, kita harus melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hal yang ketiga yang dapat kita ambil dari firman Tuhan pada minggu ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini dikatakan bahwa dunia tidak mengenal kita sebagai anak-anak Allah karena dunia tidak mengenal Dia. Tetapi jangan khawatir anak-anak, meskipun dunia ini tidak mengenal kita, marilah bersungguh-sungguh menumbuhkan benih kebenaran dan kebaikan yang telah tertanam di dalam diri kita, sehingga dunia mengenal kebenaran itu. Berhentilah berbuat dosa. Anak-anak boleh baca juga di Roma 12 ayat 2. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita periksa diri kita masing-masing dengan jujur. Apakah perilaku kita sehari-hari sudah sesuai dengan sebagai anak-anak Allah? Apakah perilaku kita sehari-hari sudah sesuai sebagai anak-anak Allah? Jawab dalam diri masing-masing anak-anak. Begitu juga kami sebagai orang tua dari anak-anak. Ini pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita dengan jujur. Kita disebut sebagai anak Allah. Apakah kita sudah sesuai perilaku kita sebagai anak Allah? Pertanyaan yang kedua, apakah kita selalu melakukan apa yang berkenan kepada Allah? Itu juga masing-masing kita jawab. Hiduplah selalu dalam kebenaran dan kebaikan. Katakan yes pada kebaikan dan kebenaran, dan katakan no pada dosa dan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi bekal hidup kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Begitu juga anak-anak kami ya Tuhan, Kau berikan kepintaran supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar di hadapan orang tuanya, di masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak banyak memohon kepadamu, tetapi Tuhan sudah tahu apa yang kami butuhkan. Oleh sebab itu kami meminta kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan, berikanlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, pada saat ini banyak ya Tuhan penyakit-penyakit, terlebih ya Tuhan penyakit COVID-19 saat ini yang melanda dunia, sehingga kami rindu ya Tuhan untuk bertatap muka sesama kami anak-anak sekolah minggu, baik itu sesama orang tua. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon supaya ini lepaskan kami dari kemelut ini ya Tuhan, agar kami dapat bertatap muka. Kami sudah rindu ke
rumah-Mu ya Tuhan, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, dosa dan pelanggaran kami mohon ampun ya Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan, layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Mamang Sintua El Sugurian ya Kak ya. Nah, kita anak-anak Allah harus tetap selalu berjalan di dalam firman Allah. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau memberikan tugas yang ditunggu-tunggu nih. Nah, tugasnya ini itu sama ya untuk horong 1, horong 2, horong 3, horong 4 dan pra-remaja, itu tugasnya sama. Dengarkan baik-baik ya. Jadi tugasnya adalah membuat video. Nah, di videonya itu kalian kenalkan siapa nama kalian, sekarang kelas berapa, atau naik kelas berapa, atau udah masuk SD atau udah masuk SMP gitu ya. Terus sebutkan sekarang kalian orang berapa. Misalnya kakak kasih contoh nih ya. Hai, nama aku Evanti Borus Situmorang. Aku sudah lulus SD dan sekarang aku sudah masuk SMP. Sekarang aku orang pra-remaja. Terima kasih. Nah, seperti itu contohnya adik-adik ya. Kalau misalnya horong 1 itu yang belum sekolah sampai TK ya Kak ya. Horong 2 itu kelas 1 SD dan kelas 2 SD. Horong 3 itu kelas 3 SD sampai kelas 4 SD. Horong 4 itu kelas 4 horong kelas 5 sampai kelas 6 SD. Dan pra-remaja itu SMP. Ya Kak ya. Jadi adik-adik tahu adik-adik itu horong berapa. Oke? Kakak tunggu sampai hari Rabu ya. Semangat ya adik-adik di rumah. Oke. Nah, sekarang kita juga semangat mengumpulkan persembahan nih Kak. Iya. Nah, persembahannya bisa dititipkan ke Sintua atau juga ke kakak atau guru sekolah minggunya ya adik-adik ya. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita nyanyi Aku Anak Raja. Marilah kita tutup kebaktian kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk kerajaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih anak-anak kami segenap guru-guru sekolah minggu dan Perhalado HKBP Limo mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sehat. Amin.